informasi, saya tutup pintu dan sampirannya terlebih dahulu ya. Silakan duduk ya Bu ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya. Nama saya Bidan Herlina, saya bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Usianya berapa Bu? 21 tahun Bu. 21 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Kemangi nomor 2. Jalan Kemangi Nomor 2. 02 ya. Iya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya tuh mau cek kesehatan reproduksi dan seksual sebelum saya menikah. Oh begitu, Ya. baiklah. Ibu di sini saya akan melakukan konseling tentang pemeriksaan reproduksi seksual sebelum nikah atau pranikah ya Bu ya. Nah di sini nanti kita lihat di buku lembar balik ini ya Bu ya. Nanti kita lihat sama-sama ya Bu ya. Nah di sini kan ada kelihatan ya Bu ya pengantinnya gitu, calon pengantin. Nah yang pertama itu ada sebelumnya pernikahan dulu Bu, dari definisi pernikahan. Nah pernikahan sendiri itu adalah akad atau janji yang diucapkan kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan antara laki-laki dan perempuan pasangan tersebut untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya Bu ya. Nah pernikahan sendiri itu adalah awal dari terbentuknya sebuah keluarga ya Bu ya. Nah setelah itu juga ada hak-hak reproduksi dan seksual yang ada ya Bu ya. Nah di sini kita akan membahas hak-hak tersebut ya Bu ya. Yang pertama itu hak untuk memutuskan kapan mempunyai anak, berapa jumlahnya, jarak kehamilannya itu berapa tahun, itu kita mempunyai hak untuk menentukan ya Bu ya. Nah yang selanjutnya itu mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi, alat dan tindakan medis yang digunakan mengatasi sebuah masalah ya Bu ya. Setelah itu ada informasi yang mudah, lengkap, akurat tentang IMS ya Bu ya. Sekarang kan marak sekali ya Bu ya IMS itu. Nah IMS itu sendiri adalah penyakit menular seksual ya Bu ya. Nah agar kenapa mempunyai hak tersebut, supaya laki-laki dan perempuan pasangan ini terlindungi dari IMS itu ya Bu ya. Nah setelah itu ada ibu juga berhak mendapatkan informasi KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan ya Bu ya. Nah selanjutnya adalah pihak perempuan berhak mendapatkan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan dari awal kehamilan, persalinan, nifas, dan untuk anaknya juga ya Bu ya. Nah setelah itu ada juga hak hubungan suami istri didasari dengan penghargaan terhadap pasangan masing-masing ya Bu ya, dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan ya Bu ya. Nah setelah itu juga kita ada persiapan pranikah Bu. Ibu kan rencananya mau menikah ya Bu ya. Di sini kita harus siapkan persiapan pranikah tersebut. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan gizi, persiapan gizi, status imunisasi TT, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kita bahas satu-satu ya Bu ya. Yang pertama itu ada persiapan fisik. Persiapan fisik itu mulai dari tanda-tanda vital. Ibu sudah tahu lah ya kita Bu, tanda-tanda vital itu meliputi tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi. Nah itu ya Bu ya. Nah selanjutnya ada pemeriksaan darah rutin. Ibu harus tahu HB-nya berapa, trombosit berapa, leukosit berapa, seperti itu ya Bu ya. Nah ada juga pemeriksaan darah yang dianjurkan Bu, dianjurkan oleh pemerintah ya Bu ya, seperti golongan darah dan resus. Itu Ibu harus tahu ya Bu ya golongan darahnya. Lalu ada gula darah sewaktu, terus thalassemia, hepatitis B dan C, TORCH itu seperti toksoplasma, rubella, seperti itu ya Bu ya. Nah selanjutnya ada persiapan gizi. Persiapan gizi ini untuk peningkatan status gizi bagi calon pengantin
supaya nanti pada saat kehamilan tidak mengalami kek ya Bu ya. Kek itu adalah kekurangan energi kronik serta anemia, zat besi, dan asam folat. Setelah itu ada imunisasi TT ya Bu ya. Jadi nanti Ibu harus diimunisasi TT ya Bu ya. TT1, TT2, TT3, TT4, TT5. Nah, itu biasanya Ibu waktu SD disuntik ya Bu ya. Nah, itu juga termasuk dalam TT. Nah, setelah itu Ibu juga harus menjaga kebersihan organ ya Bu ya. Nah, kebersihan organ itu seperti mengganti celana dalam minimal 2 kali, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, membersihkan organ reproduksi dari luar depan ke belakang ya Bu ya, itu harus diperhatikan. Lalu pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab. Setelah itu juga untuk perempuan tidak boleh sering menggunakan cairan pembilas vagina seperti ya yang daun-daun sirih itu ya Bu ya, itu ternyata tidak dianjurkan. Setelah itu jangan memakai pembalut yang tipis dalam waktu lama. Kan sekarang juga banyak ya Bu ya pembalut yang tipis itu. Setelah itu gunakan pembalut pada saat menstruasi lalu diganti ya Bu ya, cepat-cepat diganti kalau udah penuh. Setelah itu bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, itu segera ke petugas kesehatan ya Bu ya. Setelah itu bagi laki-laki juga suaminya nanti dianjurkan untuk sunat Bu, untuk kesehatannya gitu ya. Setelah itu juga kita selanjutnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu ada tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan ya Bu ya. Nah, kekerasan ini ada kekerasan fisik, psikis, terus seksual gitu ya Bu ya. Nah, kita bahas yang pertama itu kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak gitu ya Bu ya. Kalau kekerasan psikis itu seperti menghina, mengeluarkan kata-kata kasar, lalu melarang istri mengunjungi keluarga, itu juga masuk kekerasan ya Bu ya. Nah, kalau kekerasan seksual itu seperti memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual, itu juga tidak boleh ya Bu ya. Nah, terus ada penelantaran, misalnya tidak diberi nafkah, melarang istri bekerja, itu juga penelantaran ya Bu ya. Setelah itu ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan dan membudakkan orang, itu juga termasuk ke dalam kekerasan ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada solusi mengatasi tindakan tersebut ya Bu ya. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama yaitu mendatangi fasilitas kesehatan, bisa rumah sakit, bisa puskesmas jika dia mengalami luka-luka ya Bu ya. Nah, itu juga nanti bisa dilakukan visum. Jadi kita punya bukti yang kuat ya Bu ya. Setelah itu menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat. Jadi kita harus menceritakan ya Bu ya, supaya kita tidak memendamnya sendiri. Lalu melapor ke polisi. Setelah itu datang ke tokoh agama, LSM, psikolog atau yang lainnya ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga ya Bu ya. Misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional, itu tidak boleh ya Bu ya, karena itu sudah lekat di perempuan ya Bu ya. Kalau perempuan itu yang lemah, laki-laki yang kuat, padahal kan tidak ya Bu ya. Terus juga ada biasanya laki-laki ini diutamakan ya Bu ya daripada perempuan ini, jadi ini juga tidak boleh. Setelah itu perempuan ini ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran, itu juga tidak boleh. Lalu ada beban diganda pada perempuan, misalnya perempuan itu bekerja lebih lama, lebih banyak, itu ya Bu ya. Setelah itu kita sekarang masuk ke organ-organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini sudah saatnya Ibu tahu bagaimana apa saja organ-organnya ya Bu ya. Yang pertama itu ada ovarium atau indung telur ya Bu ya. Yang kedua itu ada tuba fallopi. Setelah itu ada fimbrill, ada uterus. Uterus itu sama dengan rahim ya Bu ya.
Nah setelah itu ada serviks. Serviks itu leher rahimnya, lehernya, di rahim itu ada lehernya. Setelah itu ada vagina, ya kita sudah tahu ya Bu ya vaginanya. Terus ada klitoris dan ada labia. Nah, di sini juga ada organ reproduksi pada laki-laki, Bu, seperti testis, skrotum, van de Veres, prostat, dan penis. Itu masuk ke dalam organ reproduksi laki-laki ya, Bu ya. Nah, di sini ada tentang kehamilan, Bu, karena pada ibu pranikah pasti nantinya pengen hamil ya Bu ya, atau memiliki keturunan. Nah, di sini ada kehamilan yang ideal, Bu. Kehamilan yang ideal yaitu kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan perkembangannya baik gitu ya Bu ya. Nah, kalau kehamilan yang tidak diinginkan tuh yang pertama akibat hubungan seks pranikah, Bu. Nah, yang kedua akibat gagal KB itu juga ada. Terus selanjutnya ada kontrasepsi. Jika ibu mau menunda kehamilan, bisa ya Bu ya, sangat bisa dengan menggunakan kontrasepsi. Nah, yang pertama itu metodenya itu ada jangka pendek, jangka panjang, atau alamiah. Itu tergantung ibu dan pasangan bagaimana maunya, berapa lama ya. Nah, kalau jangka pendek itu ibu bisa menggunakan suntik pil dan kondom itu dalam jangka pendek, misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau setengah tahun ya Bu ya. Nah, di pil ini pilnya pil kombinasi Bu ya. Nah, setelah itu yang kalau jangka panjang itu IUD. Sekarang sudah tahu ya Bu ya IUD itu apa. Terus implan itu juga ya Bu ya. Implan itu sama dengan susuk ya Bu ya. Nah, kalau metode amaliyat alamiah itu seperti kalender. Jadi kita melihat kalender kapan masa subur kita. Setelah itu ada senggama terputus, pengukur suhu basal, dan penilaian lendir vagina ya Bu ya. Nah, setelah itu jika ibu hamil, di sini ada proses-proses kehamilan ya Bu ya. Bagaimana proses kehamilan tersebut? Yang pertama yaitu sel telur matang yang dibuahi oleh sperma. Lalu sel telur yang sudah dibuahi itu bernama embrio, itu menempel ke dinding rahim. Lalu embrio itu berkembang seterusnya ya Bu ya, berkembang lalu sampai dengan 9 bulan tersebut ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga ada tanda-tanda kehamilannya Bu. Yang pertama itu ditandai dengan kehamilan yang PP test positif, tes itunya positif ya, garis 2. Terus tidak menstruasi seperti biasa, timbul rasa mual muntah, tidak nafsu makan, kadang-kadang nyidam. Nah, tahu nyidam ya Bu ya, yaitu hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, terus di sini ada cara menghitung usia kehamilan ya Bu ya, yaitu HPHT. Terus ada juga tafsiran persalinan, jadi bisa dihitung kapan, berapa usianya, kapan melahirkannya gitu ya Bu ya. Nah, setelah itu kita masuk di pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan itu ada 10T ya Bu ya. Yang pertama itu ada timbang badan dan ukur badan, pengukuran tekanan darah, tentukan status gizi atau si dilila ini ya Bu ya, yang cake atau tidak tadi. Lalu pengukuran janin di fundus uteri, tentukan persentase janin, pemeriksaan imunisasi TT, tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana kasus, dan tatap muka konseling seperti kita ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga ada tentang bagaimana kita menjaga kehamilan kita ya Bu ya. Yang pertama itu jangan kelelahan, jangan angkat berat, berbaring 1 jam, terus tidur miring kiri, menggunakan pakaian yang longgar, terus menghindari
menghindari rokok, pemakaian obat yang tidak dianjurkan dokter, lalu harus makan gizi berseimbang ya Bu ya, supaya kehamilan kita itu bagus Bu, janinnya juga sehat gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini ada menu selama kehamilan. Jadi kita waktu hamil itu menjaga makan ya Bu ya. Di sini ada menu-menu selama kehamilan. Yang pertama, kehamilan 1 sampai dengan 3 bulan, yaitu makan dalam porsi sedikit tapi sering. Karena pada awal ini kan kita lagi mual muntah ya Bu ya. Jadi harus diisi walaupun sedikit gitu. Lalu makan makanan yang mudah dicerna, makan makanan yang segar, terus minum air putih jauh lebih banyak ya Bu ya. Nah, terus kalau di usia 4 sampai 6 bulan itu makan ditambah kira-kira 1 piring, terus makanan mengandung protein, daging, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan seperti itu ya Bu ya. Diperlukan juga gizi lain. Lalu minum air putih juga lebih banyak. Nah, gizi pada usia 7 sampai 9 bulan itu ditambah lagi 1 piring dan porsinya sama ya Bu ya. Jangan lupa kalau hamil minum air putih yang banyak ya Bu ya. Ya. Nah, di sini juga ada kehamilan dan persalinan resiko. Terus di sini ada 4 terlalu dan 3 terlambat ya Bu ya. 4 terlalu itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil, terlalu dekat jarak kehamilannya ya Bu ya, dan persalinannya. Terus ada 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat ya Bu ya. Itu tadi masalah dalam kehamilan ya Bu ya, dan harus segera ditangani. Setelah itu ada tanda bahaya kehamilan Bu, seperti pendarahan pada kehamilan, bengkak pada kaki, lalu demam, keluar cairan ketuban, muntah terus, lalu berat badan tidak naik pada trimester 2 dan 3, bayi kandungan tidak bergerak gitu ya Bu ya. Jika nanti pada saat hamil Ibu merasakan hal-hal tersebut, Ibu langsung datang ke petugas kesehatan Bu, jangan malu ya Bu ya, bersama suami juga ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada kondisi emosional ibu hamil. Ibu hamil itu mudah tersinggung ya Bu ya, terus mudah lelah, mencemaskan bentuk tubuhnya atau fisik, kalau merasa belum siap menjadi ibu, dan selalu ingin diperhatikan. Biasanya kalau ibu hamil itu suka lebih manja ya Bu ya. Nah, di sini juga ada tips untuk ibu yang tadi, yaitu ibu harus merasa rileks, ibu santai, harus menenangkan pikiran ya Bu ya, seperti itu. Karena ibu hamil tidak boleh stres Bu. Kalau ibu hamil merasa stres itu maka akan berdampak pada bayinya ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu tidak boleh stres. Nah, di sini juga ada P4K Bu pada saat kehamilan. Nah, P4K itu apa? P4K itu adalah program perencanaan persalinan pencegahan komplikasi di buku KIA, di buku pink itu ya Bu ya. Nanti kalau ibu hamil, ibu akan dikasih buku pink oleh bidan. Nah, bagi ibu hamil yang diberikan buku KIA itu berisi tentang kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir itu ya Bu ya, balita juga kan sampai dengan 5 tahun ya Bu ya. Lalu di situ kan di buku pink itu nanti ada stikernya Bu. Nah, stikernya itu nanti ditempel di dinding rumah ibu atau di pintu rumah ibu, supaya menandakan kalau di dalam rumah tersebut ada ibu hamil, begitu ya Bu ya. Nah, tujuan dari P4K ini yaitu untuk terdatanya ibu hamil, adanya perencanaan persalinan di mana, lalu adanya pengambil keputusannya siapa, dan ada dukungan dari masyarakat, tokoh agama, dan kader, serta dukun juga bisa ya Bu ya. Setelah itu di sini ada tanda-tanda persalinan Bu. Kalau kita udah hamil 9 bulan itu ada tanda-tanda persalinannya Bu. Di sini tandanya itu ada perut mulas teratur, keluar lendir darah, campur darah dari
vagina, lalu keluar air ketuban, lalu bayi itu biasanya lahir 12 jam ya Bu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda dari si persalinan tersebut ya Bu ya. Nah, di sini juga ada persalinan ditolong oleh petugas kesehatan. Jadi jika ibu nanti hamil lalu melahirkan itu di petugas kesehatan ya Bu ya, jangan di dukun atau di mbah-mbah itu ya Bu ya, soalnya takutnya nanti terjadi komplikasi dan lain-lain. Nah, yang pertama, tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil Bu. Kalau dukun kan tidak ya Bu ya. Lalu terdapat kelainan akan cepat diketahui oleh si petugas kesehatan. Lalu persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan itu dengan menggunakan peralatan yang steril, bersih, dan mencegah terjadinya infeksi ya Bu ya. Nah, setelah itu juga ada perawatan pasca persalinan Bu, seperti merawat tali pusat yang bersih kering setiap hari dan menggunakan alat-alat steril, pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio pada bayi, memberikan pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir gitu. Terus melaporkan kelahiran kepada kader supaya didata ya Bu ya, karena kader juga dia mendata masyarakat yang ada gitu ya, membantu bidan. Nah, terus di sini juga ada IMD dan ASI eksklusif Bu. IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi IMD ini diberikan pada saat bayi lahir tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Jadi pada saat bayi lahir langsung diletakkan di dada, biarkan si bayi mencari puting susu sendiri ya Bu ya. Nah, pemberian setelah itu adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif sendiri itu Bu adalah ASI yang susu itu yang diberikan pada bayi selama 6 bulan. Jadi bayinya tidak boleh diberikan makanan apapun ya Bu ya, makanan tambahan apapun sebelum 6 bulan. Nah, setelah itu ada manfaat ASI. Manfaat ASI itu banyak sekali ya Bu ya, mengandung zat gizi yang tinggi dan yang tidak dapat di susu lain, dapat membantu pertumbuhan gigi, rahang, lalu ASI juga bisa untuk mencegah kehamilan ya Bu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke manfaat macam-macam IMS, infeksi menular seksual ya Bu ya, seperti ini gambarnya. Nah, tadi kan di awal kita sudah membahas tentang IMS. Nah, di sini apa saja macam-macam IMS tersebut, seperti kencing nanah pada laki-laki, sifilis itu luka atau koreng ya Bu ya. Nah, terus ada hepatitis, itu juga adalah macam-macam IMS ya Bu ya. Nah, setelah itu juga ada masalah IMS pada bayi baru lahir Bu, seperti konjungtivitis candida, terus ada gonore juga yang terjadi pada mata ya Bu ya. Nah, seperti gambar itu ya Bu ya. Nah, lalu pada perempuan juga ada Bu, yang tadi kan pada laki-laki, terus pada bayi, sekarang pada perempuan, yaitu Candidosis vaginalis, yang kedua vaginiasis bakterial, terus juga ada trichomoniasis ya Bu ya, itu juga ya IMS pada perempuan ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada HIV/AIDS. Ini sangat marak ya Bu ya sekarang terjadi HIV/AIDS itu. Nah, HIV itu adalah human immunodefensi virus Bu, merupakan kuman atau virus yang menyebabkan AIDS. AIDS itu sendiri itu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh karena HIV ini ya Bu ya, bisa dilihat ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini juga kita ada penularan HIV/AIDS, yaitu penularannya seperti berhubungan seksual yang tidak aman, terus HIV menular pada transfusi darah,
Terus pada jarum suntik, kalau kita gonta-ganti jarum suntik bersamaan itu bisa menyebabkan tertularnya HIV. Lalu juga HIV menularkan ibu ke bayi dari kehamilan, persalinan, seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah itu juga di sini ada tentang HIV. HIV itu tidak menular melalui makanan, minuman, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, itu tidak menular ya Bu ya. Berenang bersama itu juga tidak ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini ada waspada HIV Bu. Di sini ya ada ya Bu ya. Biasanya seseorang yang mengalami gejala HIV atau AIDS itu tidak merasakan aneh, dia seperti orang biasa saja ya Bu ya. Nah, terus biasanya HIV AIDS ini terjadi 5 sampai dengan 10 tahun ya Bu ya. Nah, setelah itu di sini juga ada cara pencegahan HIV AIDS ya Bu. Yang pertama itu harus saling setia kepada pasangan, tidak boleh berselingkuh ya Bu ya. Nah, setelah itu harus menggunakan kondom pada saat hubungan seksual jika salah satu pasangan terjangkit HIV AIDS. Lalu menghindari narkoba suntik, karena kalau narkoba suntik gonta-ganti jarum ya Bu ya, tidak boleh, dan harus menggunakan alat-alat yang steril ya. Itu cara pencegahannya. Nah, setelah itu di sini ada tentang kanker Bu. Kanker pada perempuan ini kan sangat menakutkan ya Bu ya kalau kita mendengar kata kanker itu. Nah, kanker pada perempuan itu biasanya banyaknya kanker rahim, kanker payudara, itu yang sekarang malah terjadi ya Bu ya. Nah, itu kanker juga biasanya menyebabkan kematian yang tinggi di Indonesia nih ya Bu ya. Nah, di sini ada deteksi dini kanker leher rahim. Yang pertama itu dilakukannya pap smear ataupun IVA test. Biasanya dilakukan pada umur 30 sampai dengan 50 tahun ya Bu ya. Kalau deteksi dini kanker rahim ini bisa dilakukan bidan, dokter, di puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu bisa dilakukan tes pap smear ataupun tes IVA ya Bu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke deteksi dini kanker payudara. Nah, kita itu bisa mendeteksi kanker payudara ini Bu dengan yang namanya sadari ya Bu ya. Sadari adalah periksa payudara sendiri. Jadi kita waktu mandi itu kita bisa memeriksa payudara kita sendiri ya Bu ya, untuk mencegah terjadinya kanker payudara tersebut. Nah, setelah itu di sini ada kehidupan seksual suami istri, karena Ibu bentar lagi mau menikah. Itu ada kehidupan seksual suami istri ya Bu ya. Nah, kehidupan ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis Bu. Kalau faktor fisiknya itu tidak ada penyakit, pola hidup atau dalam pengobatan. Kalau pada psikis itu ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Lalu gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Komunikasikan saja Bu jika ada masalah-masalah ya Bu ya, biar suami dan istri ini sama-sama puas ya Bu ya dalam melakukan hubungan seksual tersebut. Di sini kita ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Nah, kalau pada perempuan ini yang pertama itu ada dorongan seksual, misalnya hipoaktif dan nymphomania ya Bu ya, atau hiperaktif gitu. Nah, gangguan bangkitnya seksual itu vagina kurang mengeluarkan cairan, rasa sakit atau rasa tidak nyaman di kelamin, lalu tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme atau saat berhubungan. Nah, kalau pada laki-laki ini
itu sama Bu. Pertama ada hipoaktif atau hiperaktif, terus impoten, terus gangguan ejakulasi, gangguan orgasme, itu juga sama ya Bu ya. Nah yang terakhir ini adalah cara mencegah gangguan seksual ya Bu ya. Ibu selalu diingat Bu bahwa kehidupan seksual ini milik berdua, milik bersama, jadi harus dibina bersama dengan pasangan. Lalu bersikap dan berbicara secara baik dan apa adanya kepada pasangan masing-masing, jaga kesehatan tubuh, kelola stres, pola makan ya Bu ya. Terus jangan tergoda menggunakan obat atau ramuan-ramuan yang seperti beredar-beredar itu ya Bu ya, itu sangat tidak dianjurkan. Lalu jagalah kesibukan dan rekreasi ya Bu ya, jadi harus kerja boleh tapi jangan meninggalkan si rekreasi ini, takutnya nanti stres seperti itu ya Bu ya. Setelah itu jika sudah suami istri itu pastikan kita mempunyai quality time berdua saja ya Bu ya. Nah setelah itu juga jangan melakukan hubungan seksual sebagai hal yang rutin seperti itu. Komunikasikan dengan pasangan seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah jelas atas penjelasan yang saya berikan? Jelas Bu. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan nggak boleh pakai sabun cuci yang apa tadi Bu? Yang daun sirih. Iya, daun sirih itu yang ada di. Terus bolehnya apa ya Bu? Hanya menggunakan sabun saja Bu, tidak boleh. Karena itu nanti pH atau asam di vagina itu berubah Bu. Jadi nanti bakteri yang masuk itu tidak bisa ini Bu, tidak bisa dihadang gitu Bu oleh si bakteri-bakteri baik ini seperti itu Bu. Jadi sabun-sabun daun sirih itu tidak boleh digunakan seperti itu Bu. Bagaimana? Apakah sudah jelas Ibu? Jelas Bu. Baik, jika sudah jelas saya lakukan dokumentasi dulu ya Bu ya. Ya. Ibu Ida ya. Iya Bu. Bisa bentar aku. Dan Herwin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Selamat siang. Siang Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya antar Bu.